Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sahabat Bawaslu, pesta demokrasi sudah berakhir. Tentunya tidak terlepas dari segala peristiwa yang menuai dinamika dan dramatikal dalam kasus-kasus yang terjadi, terkhusus di Provinsi Riau. Dinamika-dinamika tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di Provinsi Riau dalam kontestasi pilkada kemarin. Dalam hal ini, kita akan bersama-sama mendalami dan mengelaborasi terkait dengan bagaimana dinamika penanganan pelanggaran pada kontes pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Dan tentunya saya tidak mendiskusikan ini sendiri. Saya ditemani oleh narasumber spesial tentunya. Sudah bersama saya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Nanang Wartono. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bung Ade. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu lah. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih banyak, Pak. Kemarin memang kontestasi pilkada kita sibuk, Pak ya. Disibukkan dengan aktivitas padat, mulai dari pengawasan, kegiatan-kegiatan pencegahan, sosialisasi dan sebagainya, termasuk penanganan pelanggaran. Pak Nanang, ini kan kita di Bawaslu ini kan kita tidak terlepas dari tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Nah, sekiranya kira-kira dalam kontestasi demokrasi kemarin, terkhusus di pemilihan kepala daerah, kira-kira ada berapa pelanggaran yang terjadi yang masuk dalam kewenangan penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sendiri? Terima kasih, Bung Ade. Memang di dalam undang-undang pemilihan itu kan telah mengatur bahwa jenis pelanggaran itu ada tiga. Yang pertama itu ada pelanggaran administrasi, itu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme dari tahapan. Kemudian ada pelanggaran pidana, dan terakhir ada namanya pelanggaran kode etik yang mengikat kepada kita selaku penyelenggara pemilihan. Di samping itu dalam undang-undang pemilihan juga mengatur selain tiga jenis tadi ada satu lagi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu di luar tiga hal tadi ditemukan atau dilaporkan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu ketika memang laporannya terbukti, Bawaslu meneruskan ke instansi terkait. Semisal ada pelanggaran netralitas ASN, itu salah satu contohnya begitu. Oke, berarti memang ada yang memang fokusnya sifat yang kita tangani itu ada yang rekomendasi, karena memang itu bukan kewenangan kita juga, Pak ya, untuk Betul. Cuman memang ada beberapa yang masuk di proses-proses yang selanjutnya seperti kayak ADM dan pidana itu ya. Betul. Oke. Dari kontestasi demokrasi kemarin, kira-kira pelanggaran yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat itu apa itu, Pak? Memang pada pemilihan yang baru saja kita laksanakan kemarin, ada beberapa pelanggaran lah yang kalau saya sih mengatakan ini bukan kemarin saja, dari dulu juga tak jauh-jauh lah dari hal tersebut ya. Semisal ada politik uang, kemudian ada pelanggaran terhadap larangan pasal 71, itu larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, kepala desa untuk melakukan tindakan ya, atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian ya politik uang ini kita semua tahu ya, hal yang sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Nah, begitu. Dan kita juga dari Bawaslu Provinsi Riau cukup gencar lah dalam upaya mencegah agar politik uang ini ya sebisa mungkin tidak terjadilah di masyarakat. Begitu.
Iya, iya. Nah, ini kan memang khusus pelanggaran ADM Pak Nanang ya. Ini kan kalau di pemilu memang dari berbagai macam pelanggaran yang menyangkut administrasi itu kan kita sidangkan, Betul. mulai dari proses pelaporan sampai penyidangan hingga putusan. Nah, kalau di pilkada ini kan dia sifatnya rekomendasi, Iya. Pak Nanang. Kayak misalkan pelanggaran ADM, contoh lah misalkan dalam satu kasus kita sudah membuat rekomendasi dan rekomendasi itu kita tujukan ke instansi terkait gitu. KPU Itu jajaran gitu. contoh misalnya KPU. Ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya kekuatan rekomendasi itu? Terus apa implikasinya jika instansi terkait gitu tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu itu sendiri? Bicara penanganan pelanggaran administrasi memang ya terdapat perbedaan gitu ya. Perbedaan penanganan antara pemilu dengan pemilihan. Nah, di pemilu kita melalui proses adjudikasi, sementara adalah pemilihan kita melakukan penanganan pelanggaran administrasi itu melalui pola kajian dan rekomendasi yang nanti mengeluarkan rekomendasi. Nah, kalau pertanyaan sejauh mana kekuatan rekomendasi, kalau bagi saya, menurut saya itu cukup kuat, sangat kuat malah. Kenapa? Ya karena ada perintah terhadap KPU jajaran untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi. Pertanyaannya yang menjadi persoalan juga ya, yang menjadi polemik juga, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU jajaran. Pada prinsipnya KPU dan jajaran itu kan wajib menindaklanjuti, dan mereka juga dibatasi waktu 7 hari untuk melaksanakan rekomendasi. Namun yang menjadi polemik selama ini, bagaimana tindak lanjut KPU jajaran terhadap rekomendasi, tidak ya melaksanakan isi rekomendasi. Ya. Karena di KPU berdasarkan rekomendasi dari pengawas pemilu, mereka mengkaji lagi apakah kajian yang dilakukan oleh Bawaslu ini sudah tepat atau sudah benar. Makanya saya selalu mengingatkan kepada jajaran di Bawaslu Kabupaten Kota agar dalam menyusun kajian ini benar-benar kajian itu disusun dengan sesuai, ya sesempurna mungkin lah. Agar apa? Ketika nanti KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi kita, yang analisa yang kita lakukan itu sudah benar, kan kita bisa uji ke DKPP. Apakah alasan KPU tidak menindaklanjuti? Itu kan ini argumentasi hukum juga. Nah, makanya kalau kajian kita bagus, sempurna, saya rasa KPU pasti melaksanakan. Oke. Berarti kan memang dari rekomendasi yang kita berikan, KPU dia punya hak lagi mungkin Pak ya, dari PKPU untuk menganalisa lagi. Di sisi lain memang banyak hal-hal yang sudah rekomendasikan, tidak ditindaklanjuti, akhirnya bermuara pula di Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara ADM, terus sekarang kita berbicara masalah politik uang tadi, pelanggaran pidana. Kira-kira apa sebenarnya yang menjadi faktor bagi peserta pemilu, bagi calon yang memang dalam kontestasi kemarin itu, atau mungkin ada beberapa oknum-oknum yang memang melakukan pelanggaran tersebut? Apa kira-kira faktor yang secara umum yang menjadi mens rea atau niat bagi pelaku tersebut melakukan hal tersebut, Pak? Atau tindak pidana lainnya lah? Kalau menurut saya, ya mereka nggak percaya diri. Calon-calon tersebut, mental mereka ya mental yang nggak siap. Karena ya dengan melakukan politik uang, disitulah mereka mendapatkan suara kan. Yang namanya pemilih kan sebenarnya kan tarungnya tarung ide, tarung visi, misi, program. Ini loh yang diperjualbelikan di masyarakat. Ayo ajak masyarakat, yang mana nih? Masyarakat yang cocok dengan visi, misi, program dari calon tersebut. Tapi kalau dilakukan dengan politik uang ini, mereka kan tidak yakin dengan kualitas diri mereka, dengan visi, misi, program mereka, sehingga mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Iya. Karena memang kasus politik uang ini sebenarnya ya betul kata Bapak, bukan dari hal-hal baru lagi yang memang muncul pada kontestasi, memang dari dulu. Sehingga memang dampaknya besar ya, seperti putusan kemarin di Barita Utara itu Pak. Oh, itu yang didiskualifikasi ya? Iya, sampai 2 calon sekaligus yang memang langsung didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.
Nah, kemarin kan memang dalam menangani tindak pidana baik politik uang maupun tindak pidana lainnya yang diatur di Undang-Undang Pilkada, itu kan Bawaslu dia nggak sendiri, Pak, ya. Betul. Ada sentra Gakumdu yang bekerja sama dengan Bawaslu, mungkin dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kira-kira sejauh kemarin Pak dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana, ada kendala enggak atau misalkan yang menjadi hambatan atau tantangan sendiri dalam proses penanganan pelanggaran itu sendiri? Kalau dalam penanganan pelanggaran yang selalu jadi kendala yang mungkin terjadi di beberapa wilayah, dalam hal pembuktiannya. Apalagi kan banyak laporan, banyak masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pidana, misalnya politik uang, itu memang yang menjadi kendala dalam hal pembuktiannya. Inilah yang menjadi ya cukup merepotkan juga sih sebenarnya. Namun sentra Gakumdu Provinsi Riau lah khususnya dalam melakukan penanganan ya saya melihat sangat baik lah. Kita juga apresiasi kepada pihak Polda, Kejaksaan Tinggi atas komitmen mereka dalam mengawal penyelenggaraan pilkada yang lalu. Dulu kan kita mendengar lah sentra Gakumdu ini kan ketika dalam hal penindakan saja, wajah-wajah penindakan. Nah, kemarin dari pemilu 2024 yang lalu, kita berupaya menggeser hal ini. Nah, kita tidak hadirkan Gakumdu, sentra Gakumdu ini dalam wajah penindakan saja. Kita hadirkan di depan, di wajah-wajah pencegahan. Sehingga sentra Gakumdu sering kita bawa ke bawah dalam hal sosialisasi agar mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini loh dampaknya dari pelanggaran yang dilakukan. Oke, ya kalau misalkan apa nih Pak, kan kita kan ada perbedaan penanganan ya dalam terkhusus mungkin jumlah hari antara 5 hari untuk pilkada, terus yang pemilu 7 hari. Nah, itu kira-kira apakah ada kesulitan di situ dalam hal mungkin proses penemuan bukti dan proses dalam proses penanganan tindak pidana itu sendiri, Pak? Ya, kita tahu memang waktu penanganan itu cuma relatif singkat ya. Apalagi di dalam pemilihan kita diberikan wewenang untuk penanganan itu 3 hari plus 2 hari. Jadi maksimal dalam waktu 5 hari kita diminta untuk membuktikan suatu tindak pidana misalnya. Memang kalau bicara sulit, cukup sulit sih. Tapi apakah itu menjadi penghalang besar dalam penegakan hukum pemilihan? Saya rasa enggak juga. Karena banyak kok dalam yang waktu yang 3 plus 2 tersebut, banyak kok dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa dibuktikan oleh rekan-rekan pengawas dan juga rekan sentra Gakumdu. Apalagi dalam penanganan pidana khususnya penyidik dan jaksa kan telah dilibatkan dari awal. Nah, makanya dalam untuk waktu penanganan 5 hari tersebut, kalau dilakukan secara bersama-sama kan sangat efektif lah. Pak, ya. Iya. Nah, terus memang dalam pesta demokrasi kemarin kan kita selalu mendengar bahwa hal yang bisa dilanggar oleh salah satu peserta pemilu itu bisa berdampak kepada pendiskualifikasian calon. Itu sebenarnya apakah memang demikian, Pak? Apakah memang peserta pemilu yang melanggar itu bisa langsung didiskualifikasi? Dalam undang-undang pemilihan mengatur ada beberapa hal lah yang apabila hal tersebut dilakukan oleh pasangan calon maka dapat dikenai sanksi diskualifikasi. Misal ya apabila melanggar ketentuan 71 ayat 2 terkait penggantian pejabat, kemudian 71 ayat 3 terkait penggunaan anggaran kegiatan program pemerintah untuk kepentingan pasangan calon tertentu, dan terakhir di politik uang. Nah, politik uang yang apabila dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Maka apabila itu dilakukan maka pasangan calon dapat dikenai sanksi diskualifikasi.
Berarti itu kan nggak apa ya, memang secara terstruktur sistematis dan masif itu apakah langsung diketahui langsung kita diskualifikasi atau ada syarat-syarat tertentu gitu Pak yang memang menjadi ketentuan yang dinamakan inilah baru terstruktur sistematis dan masif. Eh, Memang agak sulit ya kalau bicara pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena misalnya dalam hal politik uang, politik uang tersebut haruslah dilakukan di minimal 50% kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan. Nah, terkait hal ini penanganannya bagaimana? Ya penanganan juga diberikan wewenang oleh kepada Bawaslu provinsi. Nah, jadi Bawaslu provinsi lah yang akan menyelesaikan ketika terjadi dugaan pelanggaran yang terjadi secara TSM tadi. TSM ya. Dan pada saat kontestasi kemarin Pak, memang kan kita tidak terlepas dari dinamika euforia masyarakat itu sendiri. Nah memang kemarin ada yang melapor ke Bawaslu, entah mungkin melalui surat secara langsung ke Bawaslu atau ke media sosial melalui direct message atau melalui WhatsApp dan lain sebagainya berkaitan dengan laporan pelanggaran pilkada kemarin. Cuma memang ada beberapa sentilan yang mengatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti gitu. Alasannya tidak memenuhi syarat formil atau material. Itu menurut Bapak bagaimana terkait dengan hal tersebut? Ya memang peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk dapat menerima sebuah laporan ya harus diteliti dulu, dikaji dulu apakah telah memenuhi syarat formil dan material atau belum. Yang mana syarat formil tadi ya namanya laporan kan harus tentu harus ada ya identitas pelapor. Kemudian terlapornya mesti jelas. Dan waktu laporan yang tidak melebihi 7 hari. Karena kan aneh juga ketika kita diperintah undang-undang untuk melakukan penanganan pelanggaran, tapi terlapornya nggak jelas siapa. Kan bagaimana kita melakukan penanganan jika terlapornya saja tidak kita ketahui. Makanya setengah bercanda saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan kabupaten kota bahwa kita ini bukan dukun. Di lembaga kita nggak ada dukun yang tahu siapa yang melakukan pelanggaran. Nah, karena makanya dalam menyampaikan laporan ya pelapor mesti jelas siapa sih yang dilaporkan. Iya. Kemudian terkait syarat material yang kita bicara di situ ada locus tempus, waktu tempat kejadian, kemudian bukti, urian kejadian. Yang mana syarat formil dan material ini merupakan satu kesatuan. Satu saja tidak terpenuhi maka laporan tersebut tidak akan bisa kita registrasi. Karena kan kita juga sering menemukan laporan yang nggak tahu siapa pelakunya. Kemudian kesesuaian antara bukti yang diajukan pelapor dengan uraian peristiwa. Ada nggak sinkron. Misalnya dalam bukti dia melampirkan pertama dalam formilnya, di sisi formil dia melaporkan si A diduga melakukan pelanggaran. Bukti yang diajukan kita tidak melihat yang diduga dilakukan si A itu nggak ada buktinya. Kemudian dalam uraian peristiwanya kan juga harus bisa menggambarkan apa ini loh yang dilakukan oleh si terlapor, makanya kami anggap melanggar dan kami laporkan. Nah itu yang mesti jelas dan ya masyarakat memang wajib tahu sih, harus tahu terhadap hal ini. Karena kalau inilah mungkin cara negara membatasi lah, mengatur bagaimana laporan yang bisa ditangani oleh pengawas pemilihan. Ini juga memudahkan bagi misalnya kalau ada yang nggak puas lah terhadap penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Kan ini bisa diuji ke DKPP apakah yang dilakukan oleh Bawaslu itu telah tepat atau tidak. Uji saja ke DKPP. Nah, DKPP juga ini kan mempermudah juga dalam membatasi mengatakan ini Bawaslu udah profesional atau tidak. Karena udah diatur, ini loh formilnya apa, materialnya apa, kemudian waktu penanganannya bagaimana. Prosedurnya telah diatur sedemikian rupa agar ya penyelenggaraan pemilihan itu berjalan fair lah. Mungkin untuk sekedar informasi Pak, mungkin biar sahabat Bawaslu tahu, ini kira-kira
rangkaian proses penanganan pelanggaran itu tahapan itu apa aja sih Pak? Mulai dari laporan hingga mungkin nanti rekomendasi. Hmm, kalau tahapan-tahapan penanganan pelanggaran mungkin ya yang secara umum. yang sering saya sampaikan ya, dari penerimaan laporan itu yang masuk ke Bawaslu, di situ kan setelah itu kan kita melakukan kajian awal. Kajian awal. Jika dalam kajian awal ini hasil kajian awal kita laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan material, maka sudah pasti laporan tersebut kita registrasi. Karena nggak mungkin ada laporan yang dianggap telah memenuhi syarat formil dan material tidak diregistrasi, berarti Bawaslu-nya ada main, nggak beres itu. Karena laporan telah memenuhi syarat formil dan material. Kemudian setelah diregistrasi ya itulah lakukan prosedur penanganan pelanggaran ya, mungkin mulai dari klarifikasi, kajian dan rekomendasi. Berarti kan rentetan itu pastinya sudah dilalui oleh Bawaslu Pak ya dalam hal melakukan proses penanganan pelanggaran. Kalau misalkan memang terbukti atau memenuhi secara formil atau material, berarti kan dilanjutkan diregistrasi. Kalau memang tidak terpenuhi, misalnya terlapor tidak ada atau identitas lainnya tidak ada, sehingga kan ini agak ragu juga kalau kita ingin memenuhi keterpenuhan syarat formil. Nah, memang dari kendala-kendala yang ada saat ini kan memang undang-undang pemilu atau pemilihan ini kan sudah masuk dalam prolegnas Pak. Untuk diundangkan. Cuma kita nggak tahu kapan pembahasannya ya, entah dari Komisi 2 atau dari Badan Legislatif. Kira-kira dari Bapak sendiri Pak, selaku mungkin pelaku dalam hal pengawasan, penindakan, dan juga pencegahan, ada nggak kira-kira rekomendasi kebijakan atau regulasi sekiranya ya mungkin untuk pemilu ke depan, pemilihan ke depan? Agak was-was juga saya kalau bicara ini kan, karena takut salah ngomong saya. Tapi kalau ya tentu ada hal-hal lah, mungkin dalam undang-undang pemilu maupun pemilihan ada ya beberapa hal ya, kekosongan-kekosongan yang mungkin mesti diperbaiki. Kalau dalam hal penanganan pelanggaran, sebenarnya sih saya sih bermimpi Bawaslu itu seperti KPK. Jadi penyidik, jaksa ada di lembaga Bawaslu itu sendiri. Jadi kalaupun dalam penanganan udah ngalir saja dan pasti ya lembaga Bawaslu itu sendiri akan ya lebih disegani lah pastinya. Karena kalau hari ini kan kita melihat nggak ada fungsi eksekutornya. Kalau sering saya sampaikan, mana ada fungsi eksekutornya di Bawaslu. Dalam hal pidana ya kita bicara ke Sentra Gakumdu. Pelanggaran administrasi, eksekutornya ada di KPU. Kemudian pelanggaran kode etik lain cerita lah. Kemudian yang lain ya pasti di instansi masing-masing. Ya, instansi masing-masing. Kalau misalkan lah dalam pemilihan saja, kewajiban menindaklanjuti oleh KPU tersebut seperti di Undang-Undang Pemilu itu kan ya meskipun bukan kita eksekutornya, tapi kan mereka udah melaksanakan putusan kan, dan wajib melaksanakan putusan. Dan diatur juga apabila putusan pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu mengadukan hal tersebut ke DKPP, kan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu. Itu dalam Undang-Undang Pemilu kita juga berharap ada pengaturan yang sama lah. Mungkin itu saja sih kalau yang terkait rekomendasi ini. Oke Pak, terakhir ya sebelum diskusi kita akhiri, dari Bapak ada kesimpulan atau sekaligus closing statement terkait dengan podcast kita pada hari ini? Kita tahu pemilihan itu kan bukan sarana kedaulatan rakyat. Untuk menjaga daulat rakyat tersebut, maka Bawaslu dihadirkan. Kan untuk menjaga daulat tadi agar
daulat rakyat untuk memilih pemimpin dapat terlaksana secara baik. Bawaslu memastikan bahwa pelaksanaan daulat rakyat tersebut tadi itu memang dilaksanakan secara baik, sehingga diberikanlah tugas pengawasan, pencegahan, penindakan. Kita sih berharap terkhusus dalam hal politik uang kali ya. Untuk politik uang ini kan banyak juga sih yang mengatakan apakah benar bisa dihapuskan, bisa hilang dari kebiasaan kita. Apakah benar Bawaslu bisa menyelesaikan persoalan politik uang ini? Kalau saya sih termasuk ya memang harus bisa, dan saya yakin bisa selama ya seluruh pihak ikut andil. Nggak bisa pencegahan ini hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Kenapa? Ya ngapain kita berupaya lakukan pencegahan bahkan penindakan sekalipun sementara dari pihak peserta pemilu atau pemilihan masih melakukan politik uang. Masyarakat selaku pemilih juga masih menerima politik uang. Andaikan semua pihak ini bekerja sama, benar-benar ya berkomitmen tinggi untuk menolak hal tersebut, kan pasti politik uang ini bisa kita bumi hanguskan lah dari negara kita. Yang tentunya dengan ketika dalam suatu pemilihan dilakukan tidak dengan berpolitik uang, kan potensi korupsi kan juga ya mudah-mudahan dapat berkurang juga, karena kos politiknya kita semua tahu lah tingginya bagaimana. Begitu. Mungkin itu dari saya sebagai penutup kali ya. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Pak sudah berdiskusi di podcast Bawaslu Riau kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi catatan-catatan evaluatif bagi pemilu dan pemilihan ke depannya, terkhusus untuk Bawaslu Riau sendiri, dan juga kepada sahabat Bawaslu, terima kasih banyak yang sejauh ini memang sudah berpartisipasi dalam hal mengawal dan juga melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau. Kami dari Bawaslu Provinsi Riau akan terus mengawal hak demokrasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Laude Muhammad Aulia pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.